Oli Romney cukup kencang, gue dengar juga isunya ke Persib Bandung. Cuman jadi ya gue bilang sih kalau nggak ada Aral melintang harusnya dia akan bergabung dengan Persib karena dua-duanya saling membutuhkan, mutual concern kan. Tapi emang gila tuh, Tom Hai itu menurut gua tuh kelasnya beda ya. Waduh, beda lah. Itu benar-benar lu kayak bumbunya bumbu apa gitu. Ini kan kalau Bung Harpa ngomong seperti ini harus ditambah data ya. Pengen ngasih data boleh ya? Silakan. Ketika melawan PSBS Biak di Super League beberapa pekan lalu, Tom Hai itu pemain dengan catatan dribble sukses terbanyak. Berapa, Bim? Kalau tidak salah 6 atau 7. Posisinya masalah gelandang bertahan. Iya. Kalau AMF wajar. Penyerang sayap wajar. Gelandang bertahan, Bang. Gila ya. Gila dong. Subasa itu. Sering gua nonton dia itu baik mulai dari Almer City sampai di awal musim ini Persib. Kadang lagi mungkin mainnya jelek atau gimana, tapi passingnya tuh gila banget, men. Betul. Passing On point, betul. On point. Itu yang membuat apa ya? Kayak tadi Pohang itu juga pusing dia kayaknya. Kok katakan Tom Hai ini. Pohang ini mantan klubnya David Da Silva ya. Iya. Jadi kita lihat ya, Tom Hai baik di klub maupun di timnas ini kan sering banget passing progresif khas Tom Hai. Ketika ball possession bisa didapat, tapi kesulitan untuk menusuk ke jantung pertahanan, disitulah umpan dari Tom Hai yang bisa menusuk tuh. Dan juga dribblingnya juga bagus ya. Artinya memang pemain ini punya kelas, punya skill, punya visi dan punya keberanian. Iya, dia kan kelemahannya kan cuma satu kan, stamina. Kita tahu semua kan. Walaupun tapi selama ini udah kelihatan belum staminanya dia mulai drop kedodoran. Karena standarnya turun, harus diakui. Kalau di Liga Belanda kan atau di Eredivisie kan standarnya lebih tinggi lah. Oh gitu ya? Iya dong. Padahal kan di sana mainnya taktikal. Di sini yang lebih banyak fisik. Oh, kalau Belanda malah lebih beda. Iya, Belanda kan all out attack total. Kalau lu bicara mungkin di liga yang kayak Italia, pasti gitu. Tapi kalau di Liga Belanda enggak. Nah, itu yang gue bilang. Standarnya lebih tinggi, lebih cepat, lebih agresif, sehingga gue tahun lalu kan gue rutin ya raport abroad kalau gue ada segmennya itu dia tuh main 60 menit, 68 pas di Eredivisie? Iya, 70 menit. Mungkin hanya 2-3 kali dia main full. Mungkin ya sekitar segitu. Nah, dengan sekarang standar di Super League yang atau di Asia yang agak lebih turun, ya tentu dia nggak ada masalah kan. Plus lagi dengan rotasi yang dalam, jadi kemampuan dia, skill dia, passing yang lu bilang tadi, true pass-nya memang dari Ranvan kan juga kelebihan dia itu jadi bisa lebih maksimal gitu. Dan shooting jarak jauhnya dia juga luar biasa kan, ya. Iya, emang ini berkali-kali ketika ini kan bisa dibilang salah satu boom signature-nya Persib Bandung ketika lagi posisinya ke lock sama pertahanan lawan, ini tendangan-tendangan jarak jauh bisa menjadi salah satu opsi. Dan menarik kalau tadi bahas Tom Hai dalam 7 laga terakhirnya di all competition, 6 laganya dia bermain 90 menit. Hanya satu laga bermain 33 menit sebagai pemain pengganti ketika Madura United lawan Persib Bandung. Padahal kan mungkin posisi aslinya dia tuh Ambrosini, tapi kenapa jadi kakak ya? Kalau di Milan bisa. Posisi aslinya dia Tacinardi, kenapa jadi Zinedine Zidane? Iya benar. Tacinardi gila. Aduh, ketahuan umurnya lagi. Belum tahu gua, nggak ngikutin dulu, nggak tahu. Ketahuan umurnya lagi. Torricelli juga gua nggak tahu. Ada Paramati saya juga nggak tahu lagi. Manfredini. Iya, Manfredini. Chievo Verona. Lanjut tuh. Tahu juga. Fabio Liverani ya. Perugia tuh. Oke. Otomatis juga dengan kemenangan demi kemenangan yang didapatkan oleh Persib Bandung dan juga kelolosan ke fase gugur Persib di ACL itu pendapatannya juga lumayan ya. Iya kan, gue udah nyinggung juga sebelumnya ya dari jersey dan gini. Jadi gue cerita yang relax aja lah gitu. Kan gue suka fans Arsenal ya. Nah itu dia, gue mau tanya nih. Fans Arsenal tapi dari tadi yang dicontohin Manchester, Ferguson. Karena itu tim klub yang lagi paling banyak juaranya. Nah, jadi kalau gue nonton di Emirates itu, kalau lagi menang, itu Armory, tempat yang jualan merchandise mereka itu lebih rame secara kasat mata. Gitu. Itu sudah nature-nya. Ketika prestasinya turun, orang tuh kayak malas. Bahkan temen gue ada yang rutin tiap tahun itu beli jersey home, away, sama third. Begitu lagi turun terus dia nggak mau beli. Gitu. Karena dianggap gue udah ngabisin duit tapi lu nggak berprestasi. Sekarang Persib ngomong gini, lihat, I give you happiness.
tanpa ngomong pun orang akan lebih willing untuk spend. Iya. Tanpa itu pun seperti kata Labib, mau apapun itu, mau dia nggak suka bola, mau Persib lagi, tetap orang Jawa Barat itu menganggap Persib itu identitas mereka, Iya. value mereka segala macam. Apalagi dengan situasi seperti ini, Iya. ya kita lihat stadion datang penuh segala macam, ya itu pasti orang lebih willing untuk spend. Iya. Baju kayak Tom Hai aja katanya, gue dengar dari teman-teman Bowoto, 10.000 udah langsung PO langsung laku. Nameset ya, nameset Tom Hai. Gue nggak terlalu suka koleksi jersey, jadi gue nggak terlalu ngerti ya. Iya. Mungkin yang full ini ya. Iya. Nah, ada nama Tom Hai-nya lah. Ada Tom Hai ya. Iya. Katanya 10.000 PO itu langsung laku. Kali 1 juta 10 miliar. Mungkin HPP anggaplah 30% ya. Iya. Berarti kan 7 miliar. Let's say 5 miliar lah. Dia belum datang, belum gajian udah dapat 5 miliar Persib Bandung. Iya. Untung bersih at least kalau ini benar ya. Belum yang lain-lain. Jadi belum lagi multiplier efeknya. Iya, Nanti lolos lagi ke knockout stage. Iya. Ada home sekali, ada home lagi, ada hak siar. Jadi investasi yang luar biasa sih dari Persib. Iya. Gambarannya satu pertandingan itu kan match fee-nya 50.000 ya. Iya. Terus satu kali menang 800 juta lah ya. 50.000. Ya, Ya. 800 juta. Tinggal dikali aja tuh ya. Iya. Kali nanti infonya juga kalau misalnya menang di knockout ada lagi tuh Pasti. harga yang berbeda yang didapatkan. Bahkan kalau sampai juara itu bisa berapa ratus miliar dengan jujur permainan cuma artinya sampai final itu cuma butuh sekitar 12 game kan. Iya. 6 di grup, Iya. 2 di Total pertandingan untuk juara gitu iya, ya. total pertandingan ya. Sampai Sorry, juara. sekitar 6 di grup. 6 tambah 8, 14 8 di knockout stage kalau sampai final. sampai final. Walaupun di final kalah ya. Misalkan 18 pertandingan atau Kali- 17 pertandingan kali match fee yang berbeda Kali sejak 1M lah rata-ratain Iya, aja, kan? rata-rata Itu kan aja. naik terus pasti kan. Pasti Itulah naik terus. udah 18 miliar. 18 miliar. Bayangin cuma butuh 14. Iya, dan gua rasa Game. lebih ya, karena tadi kan di babak grup 800 juta ya. Iya. Nah, begitu knockout stage yang pertama Udah beda mungkin lagi. Pasti naik lah. Pasti Iya. naik lagi, pasti naik lagi. Jadi mungkin bisa 20 sampai 30 miliar hanya dari match fee. Iya. Ya belum tadi yang kita bahas kan dari Pendapatan, hak pendapatan siar. ini segala macam itu luar Lumayan lah ya biasa. buat bayar sanksi di domestik ya. Waduh. Enggak ya. Oh enggak, kalau bayar sanksi di domestik ini ada Lu tahu info. nggak? Pertanyaannya kayak botol. Pinggir jurang. Jujur. Enggak, kalau sanksi domestik kan juga tergantung perjanjian dengan pemain setahu gua. Iya, terus yang kalau sanksi domestik juga, kalau ini bicara kompetisi domestik atau Super League ya kita taunya, ini juga potong dari yang namanya subsidi setiap bulan. Jadi I-League sebagai operator ini memberikan subsidi kan Yeah. setiap bulannya kepada seluruh klub yang berlaga baik di Super League, di Pegadaian Championship dan di kalau tidak salah 2 itulah. Yeah. Karena memiliki saham. Yeah. Dan ketika ada sanksi yang diberikan itu klub nggak transfer gitu. I-League yang transferin dari mana? Dari potongan itu. Dari uang Iya, subsidi. iya, Jadi iya. misalkan subsidi satu klub gitu, Persija, Persib, Persebaya 1M. Iya. Dapat dalam bulan itu bulan X sanksinya 300 juta. Berarti 700 balikin. 700 dikasih, 300 dikirimin ke Komdis. Iya. Ingat ya, Komdis sama operator berbeda. Beda. Artinya memang ini jadinya kayak semacam deposit ya. Iya. Ketika nanti dapat sanksi, denda dan sebagainya, tinggal ngambil aja dari situ. Iya. Iya, Gitu. iya. Tinggal tadi dipotong. Oke. Tuh, dari sapu tuh. Ilmu lagi aja tuh. Kadang-kadang suka lupa kan, dapat duit. Padahal udah Enggak motong jatah dari ACL ya. Oh enggak, Apa- tapi ACL malahan potensial mendapatkan earning duit gede tuh di ACL karena harus diakui cuma 17 game, 18 game dapat duitnya bisa hampir 20, taruh bisa 25 miliar, Iya. 30 miliar itu gede banget dibandingkan harus berjuang mati-matian di Super League 34 game. Ini kalau kita compare ya, Super League berapa sekarang? 7,5. 7,5. 7,5 naik M. dari 5 ya. Iya. Dari Jauh Dari ya. 5. Ya itu udah naik, udah tinggi banget, tapi harus Mainnya bertarung berapa pertandingan 34 pertandingan. Iya. Ya beda lah, nggak bisa dibandingin gitu Iya, juga. Iya, tapi kalau dilihat duitnya memang cukup menggiurkan ya Tapi dari kejuaraan ACL Asia. ini dia cash atau tempo, Bib? Biasanya termin. Pay later kayaknya dah. Termin biasanya. Oh, direkap gitu satu fase grup. Dia serius loh jawabnya loh. Enggak, ini beneran. Beneran dia. Apakah direkap satu Oh, gua babak nggak penyisihan? Oh, biasanya kayak gitu ya. Itu betul. Kayak misalnya ini Persib udah selesai nih. Iya. Babak penyisihan. Iya. Dapat duit misalkan taruh 800 juta kali 6 berarti hampir 5 M. Langsung. Masuk nih. Orang dalam tuh. Berarti ini lancar ya. Apa namanya? Begitu grup selesai bayar. Iya. Ntar knockout pertama kan berarti 16 besar ya, Bang? Iya. Selesai bayar. Kan belum tahu 2 pertandingan itu Persib
menang berapa kali dan menang berapa dari mungkin hitung-hitungannya nggak cuma match fee aja. Berarti kayak mirip siaran di TV ya, cepet bayarannya ya. Aduh, saya batuk lagi. Saya minum dulu. Aduh. Tapi ini tadi ya kalau misalnya nanya, kira-kira hadiah dari ACL kemana? Nah mungkin akan dipakai untuk bursa transfer kali untuk belanja pemain misalnya. Beli Joy Pelupesi dan juga Ole Romani atau Margono. Cirus bener. Ya. Sebenarnya kan waktu menjelang penutupan bursa transfer itu nama Joe Pelupesi juga cukup kencang kan. Yes. Santer kita dengar, dan yang gue dengar itu karena deadline-nya udah nggak dapet. Dan kalau dari dua pihak ini kan sebenarnya saling menguntungkan. Ya Joe Pelupesi kita semua tahu lah kualitasnya seperti apa, walaupun dia main di Liga Kasta Kedua Liga Belgia, tapi kita bisa lihat main di timnas saja langsung gacor kan. Apalagi nanti main di level seperti Super League. Usia dia kalau nggak salah 232, dia pasti udah dengar-dengar dari Tom High, dari Mark Locke, ya udah banyak villanya kan. Oh, iya. Waduh. Boleh juga nih punya villa gitu. Jadi pasti L-nya 1 apa 2? Iya. Isi 2. ada beda ya. Ada yang ada isi, ada yang enggak ya. Jadi ya gue bilang sih kalau nggak ada Aral melintang harusnya dia akan bergabung dengan Persib karena dua-duanya saling membutuhkan, mutual concern kan. Nah soal kalau Sirus gue jujur belum terlalu clear dengar, tapi kalau kita lihat dari kebutuhan di bom star gawang masuk akal juga. Ya Teja Pakualam bagus, tapi ya sorry to say secara basic postur ketika nanti di knockout stage ketemu dengan negara negara-negara Asia, bukan hanya ASEAN loh. Secara postur kan lebih tinggi. Jepang atau Korea Iya, gitu lebih ya. tinggi. Itu sama kayak basket, sejago-jagonya lu tetap ada standar tertentu. Nah, ini kan juga menjadi tantangan tersendiri. Jadi Sirus Margono sangat seksi untuk ditawar. Meskipun kalau kita lihat ada faktor X yang apakah ini akan dia tarik atau enggak. Mungkin gue nggak bisa terlalu detail ya. Karena kita tahulah seperti apa kasus naturalisasi Sirus Margono. Ya kan, apakah itu akan terbentur dengan kendala itu kita nggak tahu. Satu lagi Ole Romni. Nah kalau Romni gini, gue mungkin agak sedikit berbeda. Ole Romni cukup kencang. Gue dengar juga isunya ke Persib Bandung. Cuman gue sempat ngobrol sama temen gue yang bobotoh juga. Wah kalau gue jadi bobotoh pasti seneng, gue bilang itu. Lu juga pasti seneng. Cuman kalau kita bicara untuk tim nasional, nah ini gimana nih? Nah kita mesti kritis juga kan. Itu hak dia, iya. Udah pasti hak dia. Berkali-kali gue mengatakan pemain itu mau main di luar, mau main di dalam, kita nggak tahu keresahan dia, urusan dia gitu. Betul. Mungkin dia cari uang, ya kita nggak munafik lah. Kita juga kalau ditawarin gaji 2 kali lipat kita ambil kok, sama gitu. Cuman gue mengajak kita berpikir gimana nih federasi mungkin juga agar ikut urun berpikir kalau semua pemain naturalisasi itu kembali ke Super League, bagaimana nih? Gitu. Bukan ngelarang ya, tapi bagaimana? Nah itu aja kalau Iya. Ini memang tarik nafas kan? Berat ya? Enggak, artinya memang ini challenging juga. Challenging. Harus dikelola isu ini gitu. Bukan kita mau dapat keras-kerasan ya. Oh boleh, oh enggak. Gimana nih gitu. Tapi kan kita juga bisa melihat mungkin ya kalau kita breakdown dari pemain-pemain tersebut, mungkin kita lihat dari faktor usia juga. Joy Pelupesi 32. Nah, Ole Romani kayaknya sih orang aklamasi ya. Iya, kalau Joy Pelupesi kalau ngelihat kan bahkan Tom High yang 30 aja udah ke Super League. Jordi Amat juga ke Super League. Mungkin Joy Pelupesi juga mungkin udah end season banget bersama SC Lomers juga di Liga 2-nya Belgia. Mungkin udah waktunya untuk berkelana, dan ketika mendapatkan satu tawaran yang menarik dari salah satu klub di Asia dan bisa berkompetisi juga di kejuaraan antar klub Asia ya di Persib atau di Thailand misalnya. Iya, misal kita kan belum tahu juga. Siapa tahu ada tawaran dari Thailand yang tiba-tiba, emang pada tahu kemarin Thailand datengin Sandi Wolsen Patinama. Ada bau-baunya, nggak ada, tiba-tiba pada langsung di transfer semua. Kan kita juga bisa melihat mungkin ini kesempatan besar juga bagi seorang Joy Pelupesi juga. Sebenarnya sih kalau ke Persib bagus, apalagi Persib juga main di kejuaraan klub Asia. Main di klub kayak Buriram juga menurut
saya juga oke. JDT karena juga main di kejuaraan klub Asia, mainnya Tapi juga JDT janganlah. jangan takutnya Iya. jadi cuma bahan ini doang, Iya, bahan karena dagangan doang. Apa ya? Ya cuman single fighter aja, nggak teruji juga kan. Iya, dan kalau saya melihat apapun namanya transfer kan dinamis ya. Iya. Kapanpun bisa terjadi, kapanpun bisa berubah, dan Iya. kapanpun tiba-tiba bisa deal. Jadi kalau untuk Karena beda ya pola dan kebijakan transfer di Eropa misalnya Iya. dengan di Indonesia ya. Iya, kalau Yang di- sewaktu-waktu mungkin bisa aja ada kejutan. Iya, kalau di Eropa kan kayaknya H-3 sebelum di announce juga udah ketahuan nih pemain X bakal main buat Juve, pemain X bakal buat Milan, buat Arsenal gitu misalkan. Tapi kalau di Super League kayaknya malamnya main ngomong sama siapa, paginya juga bisa berubah. Tapi bisa belok juga, Bib. Dulu Diego Forlan kan dicegat di bandara tuh. Oh iya. Iya. Tapi kan eksepsional, nggak sering John terus. Obi Mikel juga kan? John Obi, Salah iya, satunya mau benar, kayak benar. juga bisa Iya. juga. Akhirnya ke Chelsea Tapi ya. ya intinya Chelsea. memang dinamis lah ya. Dinamis, Kadang. tapi semua transfer dinamis. Tapi kan kalau menurut saya kalau di Indonesia Lebih sering lebih gininya ya. lebih tak. roller coaster lebih kenceng Iya, ya. malam kayaknya udah deal sama bos tim A, tiba-tiba pagi, Pak, saya kayaknya ke tim B, faktor keluarga. Iya. Sering terjadi. Cuman kalau gue lihat sih biar berimbang ya, ada sisi positifnya juga Ada. mungkin. Artinya nanti kalau ada FIFA Matchday lebih gampang kan? Iya. Itu nariknya, apalagi nanti kita AFF. AFF Iya. Juli 2026. 26. Kalau ya. FIFA Series kita kan tuang Maret ya, kita juga FIFA Maret, Series. Itu mungkin lebih gampang narik mereka kan. Itu sih salah satu poin positifnya. Iya. Gitu. Iya, iya.